Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak dan adik-adik, salam pramuka. Pada video kali ini, saya Kak Aris dari Semen Sebaskot akan menjelaskan tentang SKU, SKK, dan SPG dalam pendidikan kepramukaan dan cara mengujinya. Syarat kecakapan umum atau biasa disingkat dengan SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Syarat kecakapan khusus atau biasa disingkat dengan SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melewati ujian-ujian. Syarat Pramuka Garuda atau biasa disingkat sebagai SPG merupakan syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. SKU dan TKU. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat saja, yaitu tingkat pandega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. SKK dan TKK. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wira swastawan di masa mendatang. TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Warna dasar TKK kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasar TKK merah. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasar TKK hijau. Bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasar TKK putih. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup, warna dasar TKK biru. TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Siaga, hanya 1 tingkat, berbentuk segitiga, puncaknya di bawah, dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. 2. Pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Terdapat 3 tingkatan. Tingkat purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Komponen yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pandega adalah sebagai berikut.
1. Warna bingkai TKK penggalang merah. 2. Warna bingkai TKK penegak atau pandega kuning. SPG atau TPG. Seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai Pramuka Garuda. Adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda Pramuka Garuda. SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Komponen yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega adalah warna dasar TPG. TPG siaga warna dasar hijau, TPG penggalang warna dasar merah, TPG penegak warna dasar kuning, TPG pandega warna dasar coklat. Syarat menempuh Pramuka Garuda pada golongannya. SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap. SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana. Pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu. Pemegang TPG berkewajiban menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya, dan mendorong, membantu dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda. Penguji SKU, SKK, dan SPG. Penguji SKU adalah pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Penguji SKK adalah tim yang terdiri dari 2 orang, yaitu pembina pramuka atau pembantu pembina yang langsung membina pramuka yang diuji. Seseorang yang dianggap ahli dalam bidang kecakapan ditempuh oleh pramuka yang bersangkutan. Penguji ahli dapat berasal dari dalam maupun dari luar gerakan pramuka. Penguji SPG adalah tim yang diangkat oleh ketua kuartir yang terdiri dari pembina satuannya, pembina gugus depan, andalan, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Khusus untuk gugus depan di luar negeri, tim penguji dapat diangkat oleh ketua majelis pembimbing gugus depan. Tugas pembina pramuka. Pembina pramuka harus membantu memberi motivasi, mendorong agar pramuka tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperolehnya masing-masing. Mereka harus segera menyelesaikan SKU berikutnya. Pembina pramuka selalu mendorong supaya pramuka pemilik TKK selalu membina diri sehingga kecakapannya tetap bermutu dan memotivasi terus-menerus agar mereka memiliki TKK yang lain. Pembina pramuka berkewajiban untuk dapat memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri peserta didik, utamanya bagi mereka yang dicalonkan sebagai Pramuka Garuda. Cara menguji SKU dan SKK. Ujian dilaksanakan secara perorangan, satu demi satu dan tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris berbaris dan berkebun, penilaian tetap dijalankan perorangan. Mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji, tidak harus berurutan, dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan inteligensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Penguji membubuhkan paraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Cara menguji SPG. Penilaian atas calon Pramuka Garuda dilakukan perorangan. Di dalam memberikan penilaian seorang calon Pramuka Garuda, tim penilai wajib memperhatikan keadaan lingkungan setempat, keadaan dan sifat calon Pramuka Garuda, keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon Pramuka Garuda. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara langsung,
pengamatan langsung, meneliti dari hasil laporan atas calon pramuka Garuda, baik yang tertulis maupun lisan. Penyematan dan pemakaian TKU, TKK, TPG. Penyematan TKU, TKK maupun TPG dilakukan pada upacara resmi. Ketentuan dan tempat pemakaian TKU, TKK, TPG. TKU untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri. Sedangkan TKU untuk pramuka penegak dan pandega disematkan di pundak kiri dan kanan. TKK baik untuk pramuka siaga, penggalang, penegak atau pandega ditempel di lengan baju sebelah kanan, maksimal 5 buah, sedangkan TKK-TKK yang didapat lainnya ditempel pada tetampan, sejenis selendang yang digunakan khusus untuk penempelan TKK. TPG dari logam digantungkan di muka dada dengan pita berwarna merah putih, dipakai pada upacara resmi. Pada kegiatan sehari-hari, TPG dari kain ditempelkan di dada sebelah kanan, di atas saku, di atas bintang tahunan, tigor, tiska, dan lain-lain. Nah, demikian penjelasan tentang SKU, SKK, dan SPG. Sekarang sudah tambah paham kan pastinya? Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.